Assalamualaikum, sahabat yang berbahagia. Selamat datang di channel YouTube Ikrar Hati. Di sini, kami berusaha menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama belajar dan memperdalam pemahaman tentang Islam. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin. Tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Pengertian secara umum sedekah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridhanya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya, antara lain, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Quran Surat Al-Baqarah 245. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Sebagai penghapus kesalahan, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Quran Surat Al-Baqarah 213. Sedekah adalah perisai dari neraka, sebagai pelindung di padang mahsyar. Orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Berbagai jenis sedekah yang bisa kita amalkan sehari-hari antara lain tasbih, tahlil, dan tahmid. Memberi makanan kepada orang yang berpuasa, membantu orang yang membutuhkan, memberi sumbangan pada lembaga amal. Pentingnya berbagi dan memberi sedekah tidak bisa diremehkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagi dan memberi sedekah merupakan praktek yang dianjurkan dalam Islam dan juga dihargai dalam banyak agama dan budaya lainnya. Tindakan ini memiliki dampak positif yang luar biasa baik bagi penerima maupun pemberi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa berbagi dan memberi sedekah begitu penting dalam kehidupan kita. Pertama-tama, berbagi dan memberi sedekah merupakan ekspresi dari empati dan kasih sayang terhadap sesama. Ketika kita memberikan kepada orang lain, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan memperhatikan kebutuhan mereka. Selain itu, berbagi dan memberi sedekah membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ini membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan, memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Berbagi dan memberi sedekah juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental dan emosional. Saat kita membantu orang lain, kita merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang dalam, yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Tindakan berbagi dan memberi sedekah juga membantu memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Ini menciptakan rasa persatuan dan saling mendukung di antara anggota komunitas. Selain itu, berbagi dan memberi sedekah merupakan bagian penting dari ibadah dalam Islam. Ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala serta berkah darinya. Dengan berbagi dan memberi sedekah, kita juga mengajarkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Ini membantu membentuk karakter mereka dan mengajarkan mereka pentingnya menjadi orang yang baik dan dermawan. Berbagi dan memberi sedekah juga memiliki dampak positif pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ini dapat membantu menggerakkan roda ekonomi dengan memungkinkan uang dan sumber daya untuk beredar lebih lancar dalam masyarakat. Tindakan berbagi dan memberi sedekah juga membantu membawa perubahan positif dalam kehidupan orang-orang yang kurang beruntung. Ini dapat memberi mereka harapan dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedekah atau sedekah memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Berikut adalah beberapa keutamaan dan manfaat dari berbagi dan memberi sedekah. Ketaatan kepada Allah. Sedekah adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberikan sedekah, kita menunjukkan rasa taat dan cinta kepadanya.
Pembersih harta dan jiwa. Sedekah membersihkan harta kita dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan pada materi. Ini juga membantu membersihkan jiwa kita dari sifat egois dan keserakahan. Mengurangi risiko kesulitan. Sedekah membantu orang yang membutuhkan dan mengurangi risiko kesulitan mereka. Dengan berbagi, kita juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Mendapatkan pahala dan berkah. Allah menjanjikan pahala bagi orang yang bersedekah. Sedekah juga membawa berkah dalam kehidupan kita. Mengikat tali persaudaraan. Sedekah membantu menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim. Ini memperkuat tali persaudaraan dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Mengurangi kekhawatiran. Berbagi dan memberi sedekah mengurangi kekhawatiran kita terhadap masa depan. Kita percaya bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Selain itu, berbagi dan memberi sedekah merupakan cara untuk menghindari sifat keserakahan dan kedekatan diri yang egois. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada harta dan materi, tetapi untuk menghargai nilai-nilai yang lebih besar dalam kehidupan. Tindakan berbagi dan memberi sedekah juga membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua anggota masyarakat. Berbagi dan memberi sedekah juga merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam masa depan yang lebih baik. Dengan membantu orang lain saat ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Selain itu, berbagi dan memberi sedekah merupakan bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membantu kita mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal darinya dan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya kita secara bijaksana. Dengan berbagi dan memberi sedekah, kita juga dapat membantu mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan. Ini memungkinkan kita untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan-tantangan ini dalam masyarakat. Selain itu, berbagi dan memberi sedekah juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara individu, komunitas, dan negara. Ini menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Tindakan berbagi dan memberi sedekah juga membantu menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Ketika orang melihat contoh kebaikan dari orang lain, mereka juga cenderung terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan mereka. Selain itu, berbagi dan memberi sedekah membantu memperluas lingkaran kasih sayang dan kebaikan dalam masyarakat. Ini menciptakan efek domino di mana satu tindakan kebaikan dapat memicu serangkaian tindakan kebaikan lainnya. Dengan berbagi dan memberi sedekah, kita juga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh orang-orang yang kurang beruntung. Ini membantu meringankan penderitaan mereka dan memberi mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, berbagi dan memberi sedekah membantu membangun rasa saling percaya dan saling menghormati di antara anggota masyarakat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai untuk semua orang. Tindakan berbagi dan memberi sedekah juga membantu mengubah sikap dan persepsi negatif terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini membantu memecah stereotip dan prasangka yang mungkin ada dalam masyarakat. Ada beberapa jenis sedekah yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa di antaranya. Sedekah jariah. Sedekah ini memberikan manfaat berkelanjutan, contohnya membangun sumur, masjid, atau sekolah yang akan terus memberikan manfaat kepada banyak orang. Sedekah fardu. Sedekah ini wajib diberikan, seperti zakat dan zakat fitrah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Sedekah sunnah. Sedekah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, memberi hadiah, atau membantu orang yang kesulitan. Sedekah wajib. Sedekah ini tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Contohnya memberi makanan kepada orang yang berpuasa, membantu orang yang membutuhkan, atau memberi sumbangan pada lembaga amal. Sedekah infak. Sedekah ini berarti menginfakkan harta di jalan Allah. Infak dapat berupa uang, barang, atau jasa. Sedekah adalah bentuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang sedekah. Bolehkah sedekah dilakukan setiap hari? Boleh. Sedekah bisa dilakukan setiap hari. Bahkan, dianjurkan untuk membiasakan diri memberi sedekah secara rutin. Niat yang ikhlas. Yang terpenting dalam sedekah adalah niat. Jika niat kita baik dan ikhlas, maka sedekah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Jenis sedekah. Ada banyak jenis sedekah, seperti sedekah harian, sedekah jariah, dan lainnya. Tidak ada batasan dalam memberikan sedekah, selama niat kita baik. Fukara.
Fukara adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki cukup harta untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga. Mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Masakin merujuk kepada golongan orang-orang yang membutuhkan bantuan karena berada dalam kondisi kekurangan atau kefakiran. Mereka seringkali tidak memiliki penghasilan yang tetap atau sumber daya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Amilin adalah para pengumpul dan penyalur zakat yang ditugaskan untuk mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerima. Mereka memiliki tugas untuk memastikan zakat disalurkan dengan tepat kepada golongan yang membutuhkan. Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau membutuhkan bantuan untuk memperkuat keyakinan mereka dalam agama Islam. Zakat dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada mereka agar dapat meneguhkan iman dan mengembangkan pengetahuan agama. Rikab merujuk kepada budak yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membantu membebaskan budak yang ingin meraih kebebasan mereka. Garimin adalah golongan yang memiliki utang yang harus mereka bayar namun tidak memiliki cukup sumber daya untuk melunasinya. Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka membayar utang-utang tersebut. Fisabilillah. Zakat juga dapat diberikan kepada golongan yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk para mujahidin yang berjuang dalam jalan Allah untuk membela agama dan keadilan. Ibnu Sabil merujuk kepada para musafir yang terjebak atau kehabisan sumber daya selama perjalanan mereka. Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka dalam perjalanan dan kebutuhan mendesak lainnya. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat. Mereka dapat menerima sebagian kecil dari zakat sebagai upah atau biaya administrasi untuk mengelola zakat dengan baik. Ada beberapa kriteria yang menentukan siapa yang tidak boleh menerima zakat dalam Islam. Penyebutan ini ditemukan dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa golongan yang tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat. Orang yang mampu secara finansial, mereka yang memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat. Zakat ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Ahli waris dari harta waris yang telah meninggal. Orang-orang yang mewarisi harta dari orang yang meninggal tidak boleh menerima zakat dari harta warisan tersebut. Sebagai gantinya, harta warisan tersebut harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan Islam yang berlaku. Orang tua untuk anak yang sudah dewasa dan mampu, jika anak sudah dewasa dan memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, orang tua mereka tidak boleh menerima zakat untuk mereka. Para pemimpin negara atau pemerintah yang memiliki pendapatan yang mencukupi dari gaji atau sumber penghasilan lainnya tidak boleh menerima zakat dari masyarakat. Orang yang digaji oleh negara, mereka yang bekerja untuk pemerintah atau lembaga negara dan mendapatkan gaji atau upah yang mencukupi juga tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat. Orang-orang yang dianggap sebagai musuh Islam, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang dinyatakan sebagai musuh Islam atau yang mengancam keamanan dan kesejahteraan umat Islam. Mereka yang belum masuk Islam, zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim kecuali jika tujuannya adalah untuk membantu mereka memasuki Islam atau untuk tujuan kemanusiaan yang mendesak. Ada beberapa kriteria yang menentukan siapa yang tidak boleh menerima zakat dalam Islam. Penyebutan ini ditemukan dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa golongan yang tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat. Orang yang mampu secara finansial, mereka yang memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat. Zakat ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Ahli waris dari harta waris yang telah meninggal. Orang-orang yang mewarisi harta dari orang yang meninggal tidak boleh menerima zakat dari harta warisan tersebut. Sebagai gantinya, harta warisan tersebut harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan Islam yang berlaku. Orang tua untuk anak yang sudah dewasa dan mampu, jika anak sudah dewasa dan memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, orang tua mereka tidak boleh menerima zakat untuk mereka. Para pemimpin negara atau pemerintah yang memiliki pendapatan yang mencukupi dari gaji atau sumber penghasilan lainnya tidak boleh menerima zakat dari masyarakat. Orang yang digaji oleh negara, mereka yang bekerja untuk pemerintah atau lembaga negara dan mendapatkan gaji atau upah yang mencukupi juga tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat. Orang-orang yang dianggap sebagai musuh Islam,
Zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang dinyatakan sebagai musuh Islam atau yang mengancam keamanan dan kesejahteraan umat Islam. Mereka yang belum masuk Islam, zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim kecuali jika tujuannya adalah untuk membantu mereka memasuki Islam atau untuk tujuan kemanusiaan yang mendesak. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami terbaru dari kami. Semoga Allah senantiasa memberkahi Anda dan memudahkan segala urusan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.